Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Bab 1 pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Saya tidak mengulas teori. Kita akan memahami mengenai ekonomi digital pada latihan soalnya atau pada ujian pemahaman. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital ditunjukkan oleh yang pertama, regulasi dan kebijakan yang ditetapkan belum mengikuti perkembangan. Nah, saya rasa itu merupakan salah satu penyebab ya. Kemudian kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi rendah, ini tidak mungkin. Orang-orang IT kita itu tidak kalah jauh dengan ahli-ahli IT di luar negeri ya. Berarti dua ini bukan penyebab. Perlindungan data pribadi yang belum memadai. Nah, ini termasuk tantangan juga, karena beberapa kali bahkan data sekelas data nasional milik pemerintah aja kemarin baru-baru ini sempat ada yang bocor ya kan. Nah, itu juga salah satu tantangan. Kemudian rendahnya jumlah pengguna internet di Indonesia, tidak ya. Pengguna internet di Indonesia itu lebih dari 100 juta ya. Berarti itu termasuknya adalah jumlah yang sangat besar dibandingkan Singapura. Singapura itu 10 juta tidak ada. Jadi pengguna internet di Indonesia itu termasuknya yang terbesar. Bahkan pengguna Facebook dan TikTok kita itu termasuk kategori top 5 ya, termasuk ke dalam 5 besar di dunia. Jadi 4 ini bukan termasuk tantangan. Kemudian yang kelima, tidak meratanya akses penggunaan layanan digital di Indonesia. Benar. Karena apa? Akses penggunaan layanan digital itu kan tersebar hanya berpusat di kota-kota besar saja, utamanya di Jawa. Kalau di Jawa itu sudah terjangkau semua, namun di pulau-pulau terpencil atau wilayah-wilayah pedesaan di luar Jawa itu masih belum terjangkau. Jangankan layanan digital, sinyal internet saja kadangkala itu istilahnya itu hidup mati terus seperti itu. Jadi jelas ya, 1, 3, dan 5. Kemudian yang kedua, makin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan transaksi keuangan makin mudah untuk dilakukan. Contohnya penggunaan uang elektronik dan dompet digital. Dompet digital itu contohnya ya kayak seperti halnya GoPay, Dana. Itu dompet digital dalam menyimpan uang dan pembayaran segala jenis transaksi. Penggunaan uang elektronik dan dompet digital termasuk dalam bentuk. Nah, kalau penggunaan itu jelas inklusi finansial. Kalau literasi itu bukan ya. Kalau literasi itu pembelajaran, proses pembelajaran. Berikut juga edukasi digital, itu juga proses pembelajaran. Tapi kalau ini penggunaan uang elektronik itu sudah termasuk inklusi finansial. 3. Berikut yang merupakan komponen penting dalam perkembangan ekonomi digital adalah jelas pusat data. Karena apa? Pusat data itu tempat semua istilahnya segala macam informasi itu disimpan ya. Misalkan saya buka rekening. Nah, nama, KTP, alamat, NIK kita, nah itu kan mesti disimpan di salah satu pusat data. Tidak mungkin hanya sebatas simpan ke dalam CPU di komputer, tidak mungkin kalau misalkan nasabahnya seluruh Indonesia. Padahal CPU itu kan kapasitasnya hanya sebatas 1 terabyte ya. Bukan 1 tera TB ya. 1 tera itu 1000 gigabyte. Nah, itu masih sangat kurang sekali. Kalau misalkan untuk ruang lingkupnya skala nasional, maka yang perlu usahakan adalah pusat data. Nah, pusat datanya kan kalau di Indonesia itu saya kurang tahu. Biasanya kalau konteksnya rahasia negara atau data-data nasional itu biasanya masing-masing negara itu punya pusat data sendiri. Tapi kalau pusat data swasta untuk perusahaan-perusahaan swasta ya, itu contohnya Google itu punya Google Cloud, kemudian Amazon itu punya AWS ya benar ya. Kemudian Alibaba itu juga punya. Jadi istilahnya cloud jadi CLOUD ya, untuk penyimpanan data.
Jadi sebatas kita sewa ke perusahaan pusat data sejumlah ruang tertentu, kemudian kita membayarnya tiap bulan atau tiap tahun. Nah, kemudian data kita itu disimpan di situ semua. Nah, itu yang dimaksud dengan pusat data. Tapi kalau konteksnya bernegara itu biasanya punya pusat data tersendiri. Soalnya apa? Itu kan untuk menjamin tingkat kerahasiaan data itu sendiri. Nah, kemudian yang nomor keempat. Jadi ini jelas pusat datanya. Masih banyak daerah di wilayah Indonesia yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum tersentuh teknologi terkini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah mencanangkan program Desa Digital. Desa Digital adalah sebuah konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Program Desa Digital yang diterapkan oleh pemerintah tersebut menjadi salah satu cara dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, yaitu, nah ini ada perbedaan antara yang terluar, terdalam, ya, dengan yang di pusat-pusat kota. Nah, itu tantangan apa? Tantangannya seperti tadi, sinyal yang di desa-desa, di pelosok terpencil, terdalam, terluar, itu sinyal tidak masuk. Sedangkan di kota itu sinyal luar biasa banyak atau membludak istilahnya. Nah, itu merupakan tantangan dalam konteks kesenjangan digital. Oke, kemudian yang kelima, jenis layanan teknologi finansial yang tepat digunakan untuk bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan modal secara online adalah, nah, kalau e-wallet itu sebatas dompet elektronik ya, seperti GoPay sama Dana. Kemudian P2P lending. Nah, ini pemerintah apa ya? Biasanya G2C, kan istilah itu kan ada yang seperti ini ya, G2C, G2G, G2 customer, kemudian C2C, ada P2P. Nah, kalau ini government to government itu misalnya pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Misal dari pemerintahan pusat ke pemerintah kabupaten. Nah, itu bisa. Kemudian pemerintah ke konsumen, government to consumer. Nah, consumer itu misalkan consumer dalam hal ini adalah swasta. Itu bisa. Kemudian C2C, kalau C2C itu adalah customer to customer. Nah, contoh customer to customer itu adalah marketplace. Jadi marketplace seperti halnya Lazada, Shopee, kemudian Tokopedia itu kan misalkan orang kulakan dari sebuah pabrik. Nah, itu kan jadi dia sebagai pedagang. Ini pabrik. Kemudian seseorang beli dari pabrik, kemudian dijual lewat Tokopedia. Nah, pedagang ini kan sebagai customernya pabrik. Nah, kemudian menjualnya di marketplace, kemudian dijual ke customer. Customer itu pembeli akhir atau end usernya. Nah, itu contoh customer to customer. Nah, kalau P2P itu adalah person to person. Jadi orang ke orang. Jadi misalkan ini person to person itu lending ya, berarti orang pinjam ke orang. Tapi saat ini belum ada orang yang meminjamkan secara online itu yang secara legal ya, itu belum ada. Yang P2P lending, person to person lending yang legal itu belum ada, saya rasa. Kalau yang seperti halnya meminjami secara online itu biasanya adalah pinjaman online. Nah, pinjol pun itu ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau dia terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan, berarti dia legal. Tapi kalau yang tidak terdaftar di OJK itu ilegal. Seperti itu. Nah, kalau khusus untuk usaha mikro itu yang lebih tepat adalah micro financing. Ya, mikro itu kecil, jadi usaha kecil. Mikro skala kecil menengah ke bawah itu mikro. Nah, pakainya adalah micro financing. Kalau digital payment itu kan jelas ya, pembayaran secara digital itu bukan masalah peminjaman secara mikro. Jadi yang lebih tepat secara online adalah micro financing.
Kemudian yang bagian B, bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi. Perannya itu jelas ya, untuk mempermudah transaksi. 2, menghemat waktu. Misalkan ya, saya mau beli sesuatu, saya bisa bayar pakai transfer, saya bisa menggunakan e-wallet. Nah, itu kan seketika mudah transaksinya. Tidak harus misalkan saya bayarnya transaksinya 150 juta, harus ke bank dulu ngambil uang terus saya setorkan ke penjualnya. Kan tidak seperti itu. Cukup transfer, pencet-pencet tombol, selesai transaksinya. Saya udah punya bukti transfernya atau bukti pembayarannya. Kemudian menghemat waktu itu jelas, hanya sekali pencet tombol terkirim. Jadi aktivitasnya bisa dimanfaatkan untuk produktivitas yang lain, tidak hanya sebatas ngurus pembayaran. Pembayaran itu cukup 1 menit selesai. Nah, itu adalah peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi. Itu yang pokok adalah 2 ini, mempermudah dan menghemat waktu. Kemudian jelaskan peran dan potensi ekonomi digital terhadap perekonomian. Nah, peran ekonomi digital terhadap perekonomian adalah, kita bisa katakan ekonomi digital yang pertama terhadap perekonomian ya. Yang satu, menciptakan lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru. Contohnya apa? Nah, misalkan seperti Pak Jul buat konten, dapat uang, kemudian uang yang Pak Jul dapatkan saya belanjakan untuk kebutuhan ekonomi. Nah, itu kan termasuk ekonomi digital. Dari gaji yang ditransfer YouTube ke rekening saya, itu kan berarti ekonomi digital. Itu contohnya menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian yang kedua, mempermudah, menghemat segala jenis aktivitas ekonomi ya. Mempermudah, menghemat waktu, dan menghemat waktu segala aktivitas ekonomi. Nah, maksudnya aktivitas ekonomi itu kan ruang lingkupnya jual dan beli, membeli dan menjual, baik barang atau jasa. Nah, kalau kita menggunakan ekonomi digital, misalkan kita menggunakan marketplace atau e-commerce ya, atau e-commerce, nah ini kan otomatis jadi lebih cepat. Misalkan saya mau buat kostum, nah ini kebetulan 17 Agustus ya. 17 Agustus itu kan biasanya kan banyak sekali kostum-kostum. Nah, saya mau cari kostum atau saya mau membuat kostum tertentu untuk karnaval. Saya belanjanya di mana untuk mencarinya? Apakah saya harus pergi ke pasar, ke toko satu persatu nyari mana yang lebih murah? Tidak kan? Nah, cukup berkunjung ke marketplace atau e-commerce, kita sudah langsung bisa menemukan penjual. Harga pun kita bisa memilih. Membayar pun bisa dari rumah. Nah, itu salah satu peran ekonomi digital terhadap perekonomian. Seperti itu. Kemudian apa lagi sekiranya? Kemudian menghasilkan pendapatan negara. Nah, menghasilkan pajak untuk negara. Nah, kasusnya apa? Kasusnya seperti halnya Google, YouTube, marketplace, e-commerce seperti halnya Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Mereka itu juga membayar pajak yang disetorkan ke negara, ya. Nah, itu sebagai apa? Sebagai pendapatan APBN. Nah, itu adalah peran dan potensi ekonominya.
Coba bayangkan kalau misalkan ekonomi kreatif maupun ekonomi digitalnya bergerak, itu otomatis juga bisa menjadi tambahan APBN, karena selama ini kan APBN kita hanya ditopang dari sektor pajak dan juga apa ya, pajak ya. Kalau dividen dari BUMN itu belum seberapa, keuntungan dari BUMN itu belum seberapa, tapi yang utama adalah pajak maupun royalti dari tambang-tambang yang di negara Indonesia miliki. Nah, misalkan pajak-pajak, kalau pajak perorangan itu kan wajar, biasa, semua orang pajak, baik PBB, PPN, PPH, PPNBN dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kan ada ekonomi digital, itu kan yang sebelumnya ada, sebelum ada ekonomi digital, kita kan nggak punya pendapatan dari sektor pajak dari ekonomi digital. Nah, kalau ekonomi digitalnya hidup, berarti kan kita punya tambahan lagi gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan peran dan potensi ekonomi, potensi pendapatan pajak dari ekonomi digital itu ada. Gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.